Ya, ini berhubungan dengan yang disebut allergic match. Allergic match itu jadi natural history, jadi perjalanan alamiah dari penyakit alergi. Ternyata penyakit alergi itu munculnya itu pada usia-usia tertentu. Ya, contohnya pada awal kehidupan nih, pada bayi baru lahir, penyakit alergi yang sering muncul adalah dermatitis atopik dan alergi makanan. Seiring dengan bertambahnya usia, kemudian penyakit alergi yang muncul adalah asma. Di umur 2-3 tahunan, asma itu puncaknya pada usia sekolah, ya, usia SD. Makanya usia SD banyak ya yang punya sakit asma. Berikutnya bagaimana dengan pilek alergi atau rinitis alergi? Sama, munculnya itu pada saat usia balita, ya. Kemudian dia meningkat pada usia dewasa dan bahkan banyak yang menetap, ya, pilek alergi atau rinitis alergi. Nah, seperti itu. Jadi tidak heran kalau misalnya dulu waktu bayi dermatitis atopik, kemudian waktu mulai besar balita dia jadi asma, misalkan asma dulu. Kemudian asma berubah jadi rinitis alergi atau pilek alergi. Memang bisa seperti itu. Nah, terus dermatitis atopiknya bagaimana? Dermatitis atopiknya itu namanya outgrow, jadi menghilang, ya. Menghilang tapi kemudian berubah menjadi jenis penyakit alergi lain. Nah, itu memang bakal seperti itu. Ada juga yang menghilang, sudah menghilang dia tidak berubah jadi penyakit alergi lain, ada. Nah, di sini peran pencegahan. Ya, tergantung protein apa, ya. Kalau misalkan protein susu sapi diberikan pada bayi-bayi yang punya bakat alergi, bisa mencetuskan terjadinya yang disebut alergi susu sapi tadi, gitu. Atau misalkan protein udang diberikan pada anak yang punya bakat alergi, bisa, gitu. Jadi bukan sesuatu yang pasti terjadi. Kalau protein diberikan sebelum 1 tahun bakal terjadi alergi, enggak, selalu ada bakat alergi atau enggak. Terus kalaupun ada bakat alergi diperlukan paparan yang berulang tadi, ya, paparan berulang, kemudian timbul antibodi terhadap zat protein tadi. Pas kadarnya mencapai kadar tertentu pada paparan alergen yang sama, antara itu dikasih protein susu sapi atau udang, muncullah alergi. Iya, harus. Kenapa harus? Karena penyakit alergi itu penyakit yang kambuh-kambuhan. Kambuh kalau ada pencetus, kalau nggak ada pencetus nggak kambuh. Berarti di sini penting, ya, untuk mengetahui pencetusnya. Nah, untuk mengetahui pencetusnya kita perlu melakukan pemeriksaan alergi. Pemeriksaan alergi itu ada 2 macam, ya. Ada yang langsung dilakukan ke tubuh penderita alerginya, namanya uji tusuk kulit atau skin prick test. Jadi alergennya itu ditetes-tetes gitu, ya, di lengan pasien. Kemudian pakai jarum di prick namanya, kita tusuk ringan saja. Berikutnya kita tunggu 15-20 menit, kemudian kita nanti akan tahu mana alergen yang positif, ya. Yang positif itu nanti bentuknya akan muncul seperti wheal atau istilah awamnya bentol, ya. Mana nih yang jadi bentol? Misalnya yang bentolnya itu pas alergen protein susu sapi. Oh, berarti kemungkinan penyebabnya adalah protein susu sapi. Nah, kita konfirmasi lagi, oh iya betul dok, setiap dikasih susu sapi timbul gejala, berarti confirm, ya, tes alerginya positif protein susu sapi. Pada kenyataan sehari-harinya juga gejalanya itu selalu muncul kalau dikasih protein susu sapi. Itu namanya skin prick test. Ada pemeriksaan satu lagi namanya itu pemeriksaan darah, ya. Itu namanya IgS specific serum. Itu dilakukan di laboratorium. Yang dibutuhkan adalah nanti sejumlah darah diambil kemudian diperiksakan.
Hanya bedanya kalau pemeriksaan lewat darah ini kita butuh beberapa hari untuk tahu hasilnya. Bisa dikendalikan istilahnya, ya. Kalau sembuh di sini itu dalam tanda kutip. Jadi kalau dalam kondisi sembuh itu sebetulnya terkendali. Ya. Nah, kemudian istilah tadi saya sudah sebutkan outgrow. Ya, jadi kayak saya contohnya. Saya dulu itu alergi makanan udang, ya. Nah, saya harus pantang makan udang karena kalau makan udah timbul biduran. Nah, tapi suatu saat waktu saya SMA, saya coba makan, ternyata nggak apa-apa, gitu. Oh, berarti itu outgrow. Ya, kalau awam kan melihat sembuh, ya. Tapi istilah medis itu bukan sembuh, namanya outgrow. Karena seperti allergic mites tadi. Nah, tapi sekarang saya jadi penderita rinitis alergi. Jadi kalau lagi banyak debu udah deh meler, haci-haci gitu. Jadi berubah. Tadinya alergi udang, sekarang jadi rinitis alergi. Jadi kan bisa dikatakan nggak sembuh ya. Tapi kan kalau bilang tidak bisa disembuhkan, enggak juga. Jadi dikendalikan istilahnya.